Hadis yang ke-11, abghadul halali ilallahi at-talaqu, rawahu Abu Dawud fi sunnanihi. Abghadul halali, perbuatan halal yang paling dibenci, ilallahi, oleh Allah, at-talaqu, perceraian. Hadis riwayat Abu Dawud di dalam sunannya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kalau nonton TV saat ini yang keluar pagi-pagi itu apa? Pasti kisah perceraian artis. Lagi viral sekarang ini ya. Kisah perceraian para artis, atau barangkali ada di tetangga kita, barangkali ada di antara saudara kita yang kisahnya sama. Nah, hadis ini menyampaikan kepada kita bahwa ada perbuatan yang halal. Abghadul halali ilallah, ada perbuatan yang halal tapi Allah benci, Allah murka. Perbuatan halal tersebut yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala adalah at-talaqu, cerai. Halal dia tapi Allah benci, Allah murka. Kalau yang haram kita lakukan jelas dimurkai Allah. Ini ada amalan yang halal, ada perbuatan yang halal tapi dimurkai Allah. Yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena halalnya, bukan karena kebolehannya, tapi karena amalannya. Karena perceraiannya itu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Halal dia tapi Allah murka. Kalau yang haram sudah jelas. Padahal orang yang mau nikah itu kan tujuannya untuk membangun rumah tangga, yang istilah orangnya sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sampaikan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah menjadikan pasanganmu, Allah menjadikan orang yang mendampingi kita dalam hal suami istri, itu pendamping, itu azwaj. Dan tujuannya yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agar sakinah. Sakinah itu tenang. Jadi kalau sudah dapat istri, udah tenang kita. Udah kesana kemari ketemu orang di luar sana berbagai macam warna dan merek, kita kan mulai goyang tuh, pusing pala. Begitu masuk ke rumah tenang, ada istri, ada suami, gitu kan. Itu artinya sakinah, biar tenang jiwa kita. Tuh kalau ada orang sudah punya istri atau sudah punya suami nggak tenang-tenang juga, masih ngelirik, masih doyan, tuh kita pertanyakan niat nikahnya tuh mau ngapain. Habis itu di antara tujuan nikah yang difirmankan oleh Allah adalah mawaddah, artinya cinta. Baru rahmah, artinya kasih sayang. Jadi untuk memadu cinta yang halal dengan cara nikah, memadu sayang yang halal dengan cara nikah, itu diantara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jangankan urusan kita sebagai manusia, jemaah sekalian, tumbuh-tumbuhan saja ada pasang-pasangannya. Di surat Yasin sudah ada tuh kalimatnya, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan tumbuh-tumbuhan saja ada pasang-pasangannya. Maka jangan heran kalau ada orang yang mengkawinkan tumbuh-tumbuhan. Rambutan kawin sama apa gitu, entah penghulunya siapa itu. Atau pohon apa dikawinkan sama apa, atau ikan dikawinkan sama ikan apa gitu kan. Tapi nggak ada perceraiannya mereka. Nah sekarang ada orang nikah, baru beberapa bulan dapat kabar cerai, baru beberapa tahun dapat kabar cerai.
baru punya anak satu, beberapa tahun kemudian cerai, dapat kabarnya bahwa orang yang nikah tersebut tujuannya untuk menjalin rumah tangga yang sakinah mawaddah. Kalau cerai itu perbuatan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh halal tapi Allah benci. Oh, ngapain udah keluarin uang ratusan juta, cerai lagi, habisin uang lagi, ya kan? Bahkan yang luar biasa, ada orang yang di KUA itu sudah nggak tercatat lagi, dia lagi yang mau nikah, sampai di atas 11 kali atau berapa kali itu ada orang yang nikah demikian. Doyan benar, iya kan? Tapi nikahnya itu bukan dalam rangka membangun rumah tangga. Nggak lama cerai lagi, nggak lama cerai lagi. Kalau cerainya sekali, Allah murka. Bagaimana caranya berkali-kali? Itu murka Allahnya berlipat ganda sama orang tersebut, entah siapa itu. Nah, oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semaksimal mungkin kita pertahankan rumah tangga, semaksimal mungkin kita pertahankan. Wong orang mau cerai saja di pengadilan itu diakurin dulu, Pak. Nggak langsung ujung-ujung. Di pengadilan diketemukan dulu antara keluarga, didamaikan dulu semaksimal mungkin. Kalau tidak bisa, maka di situ baru ada proses-prosesnya, syarat-syarat seperti yang orang pada umumnya faham. Jadi Allah murka, Allah benci, Allah marahin orang yang cerai habis itu nikah lagi, nikah cerai lagi. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang KDRT, apa namanya itu, yang main tangan atau apa, nyiksa istri. Kan Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri dengan cara yang baik. Jadi istri itu dipergauli dengan cara yang baik, karena memang istilah Al-Quran, istri itu seperti sawah, seperti ladang. Maka kalau yang namanya ladang, kalau kita macul yang baik, kalau kita airin yang baik, jangan disiksa. Sekarang ada istri kok dibanting, lapor polisi, ini lagi spiral sekarang nih, Pak. Itu kan? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan yang kedua, istilah Al-Quran, istri dan suami itu ibaratkan pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri itu pakaian buat suami, suami pakaian buat istri. Kalau yang namanya pakaian saling menggunakan, salah satunya saja manfaat daripada pakaian itu apa? Adalah untuk digunakan. Kalau kita pakai baju, kalau kita pakai sarung, kalau kita pakai celana dalam rangka menutupi aurat kita, supaya aib-aib dalam tubuh kita, borok, gatal atau kuman atau panu atau apalah, kudis atau apa di tubuh kita itu supaya ditutupi, nggak kelihatan orang. Maka kegunaan pakaian untuk menutupi aib-aib di dalam di dalam tubuh kita. Nah, kalau Allah mengibaratkan istri adalah pakaian, suami adalah pakaian, maka semaksimal mungkin istri menjaga aib suami, suami menjaga aib istri, jangan diumbar. Yang repotnya sekarang di sosial media, mesranya luar biasa di sosial media. Kalimatnya sekarang bukan lagi ayang besti. Sekarang ini tangannya begini. Nah, kalau anak muda begini mah besti, kalau ibu-ibu kan minta uang. Begini kan ibu ya, minta uang apa besti sekarang ibu-ibu. Anak muda ya besti sekarang begini. Ada sarang ngeongnya katanya, ada love-nya. Lah ibu-ibu bukan sarang ngeong, saudara, meminta duit. Masya Allah. Oleh karena itu semaksimal mungkin kita pertahankan rumah tangga ini, karena memang Allah mengibaratkan rumah tangga itu adalah pakaian buat kita, saling menutupi. Jangan diumbar di sosial media, jangan diumbar di hadapan orang lain. Biasanya apalagi ceritanya tentang suami, tentang istri di kawan lama, itu bisa CLBK, cinta lama belum kelar masalahnya itu.
Bisa sambung lagi saudara-saudara sekalian. Nah, oleh karena itu hati-hati betul, Allah murka, Allah benci. Semaksimal mungkin kita mempertahankan rumah tangga ini. Ibu bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bolehkah kita mengembalikan suami atau istri ke orang tuanya? Ada syarat-syaratnya, boleh kita kembalikan. Kita buka dalam kitab At-Tadhib Matan Ghoyah wa Takrib bahwa ada kebolehan seorang suami mengembalikan istrinya kepada kedua orang tuanya. Bahasa sekarang barangkali cerai gitu ya. Dan ada juga di mana seorang istri mengembalikan suaminya kepada kedua orang tuanya. Nanti dalam perceraian yang berhak menceraikan itu adalah suami, sementara istri nggak berhak menceraikan. Paling dua menggugat. Istri menggugat dengan berbagai macam masalah yang dialami di dalam rumah tangga, menggugat namanya. Tapi istri yang menggugat itu biasanya istri yang tidak sabar menghadapi masalah di dalam rumah tangga. Maka sabar menghadapi masalah adalah kalau dia sabar menghadapi masalahnya, dia belajar daripada masalah tersebut, nanti derajatnya akan dinaikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang luar biasa jemaah sekalian, di dalam hadis Nabi ada 3 hal yang tidak boleh dibikin canda, nanti jatuhnya menjadi serius. Ada 3 hal tuh. Bikin canda nggak boleh, bikin main-main nggak boleh, bikin sandiwara nggak boleh. Walaupun sandiwara, walaupun canda, walaupun main-main akan jatuh menjadi yang serius. Kata Nabi itu diantaranya 3 hal itu adalah, yang pertama nikah. Walaupun main-main bisa jatuh menjadi benar pernikahannya. Umpama ada orang yang main-main nikah gitu kan, main-main nikah bisa menjadi benar pernikahannya. Yang jelas ada walinya, ada pengantinnya, ada 2 saksinya, ada maharnya. Main-main mereka, ijab kabul mereka, sah menjadi suami istri. Umpama orang di sinetron, kebetulan yang menjadi walinya itu adalah bapaknya si wanita, umpama kebetulan yang menjadi saksi itu adalah ada orang 2 yang adil di situ, ada pengantinnya, ada mahar, ada ijab kabulnya. Walaupun sinetron itu sudah sah menjadi suami istri. Makanya nggak boleh main-main. Itulah kalau nikah harus sungguh-sungguh, nggak boleh main-main. Main-main pun menjadi serius, jatuh hukum itu. Yang kedua adalah at-talaqu, perceraian. Main-main mereka untuk ungkapan perceraian, maka jatuh cerainya. Maka nanti dalam kalimat tentang tolak perceraian itu ada sharih, ada kinayah. Sharih bagian yang jelas dia ungkapkan, aku ceraikan kamu, itu kalimat yang sharih, kalimat yang jelas, maka jatuh dia talaknya walaupun main-main. Sementara yang kinayah, bahasa sindirannya, kalimat sindiran, maka walaupun main-main dia bisa menjadi talak, bisa menjadi jatuh talaknya. Untung lagu itu yang dilakukan sama perempuan. Pulangkan saja aku pada ibuku. Itu perempuan yang ngomong. Karena perempuan nggak bisa mentolak, nggak bisa minta, nggak bisa menceraikan suami. Seandainya itu dinyanyikan sama si laki-laki, oh repot urusannya. Nah, yang ketiga adalah ar-raja'ah, rujuk. Walaupun bercanda, kalimatnya bisa dirujuk walaupun sudah cerai. Nah, saking yang 3 hal ini adalah penting dalam kehidupan, maka jangan main-main. Yang repot adalah ada orang nikah biar viral. Itu haram nikahnya. Nikah itu bisa menjadi haram, nikah bisa menjadi wajib, nikah bisa menjadi sunnah. Sunnah karena dasar hukum nikah itu adalah sunnah. Wajib kalau dia sudah tidak mampu lagi menahan hawa nafsunya, sudah perbuatannya macam-macam, maka dia nikah menjadi wajib. Sementara haram adalah kalau tujuan nikahnya untuk mencari kekayaan daripada si perempuan atau mencari kekayaan daripada si laki-lakinya, nggak boleh, haram dia. Kalau tujuan nikahnya untuk mencari kekayaan,
Kalau tujuan nikahnya untuk memeras orang, memerasi perempuannya, memerasi laki-lakinya, haram. Apalagi tujuan nikah untuk viral. Ah, nikah sama dia biar viral, ntar juga cerai lagi. Haram itu, nggak boleh. Haram nikah demikian. Nah, oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semaksimal mungkin kita dalam kehidupan ini memelihara hubungan baik di dalam rumah tangga. Semaksimal mungkin perceraian itu dihindari. Boleh tapi Allah benci. Titik beratnya pada kalimat tolaknya, bukan kalimat halalnya. Jadi abghadul halali ilallahi at-talaq. Kalau kita sudah menikahi perempuan tersebut, ternyata ada hal-hal yang terjadi, boleh nggak dibalikin? Boleh. Atau laki-laki tersebut sudah menjadi suami kita, tapi ada hal-hal yang terjadi, boleh nggak dibalikin? Boleh. Apa saja? Nah, kita lihat nih. Ada kitab At-Tadhib, Matan Ghoya wa Takrib. Wa turaddul mar'atu bi khamsati uyubin. Dan dikembalikan al-mar'atu, perempuan, bi khamsati uyubin, dengan 5 beberapa aib, beberapa kejadian yang terjadi di dalam perempuan tersebut. Jadi boleh dibalikin kepada ibunya, kepada bapaknya kalau terjadi 5 hal dalam istri kita. 1, bil jununi, kalau istrinya gila. Kalau istrinya gila, boleh dibalikin. Baru 5 hari kawin, tiba-tiba gila bini gua, balikin. Tapi bukan gila harta. Kalau gila harta mah emang pengen uang dia. Ini betul-betul gila, hilang ingatan. Hilang ingatannya, pokoknya ya gila, gimana sih? Kemana-mana telanjang gitu kan. Pokoknya orang gila, balikin dah. Mak, gua udah nggak sabar dah, ngapa? Bini gua udah gila, balikin lagi dah gitu. Boleh tuh. Baru 5 hari. Yang repot kalau gilanya baru 1 jam habis nikah, belum diapa-apain, udah gila aja. Itu sih bahaya. Jadi 1, kalau istrinya gila boleh dibalikin. Kalau nggak gila lah jangan, barang mahal. Terus yang kedua, kalau perempuan sudah terjadi wal judhami, perempuan tersebut punya penyakit lepra. Apa itu penyakit lepra? Di dalam kitab ini ada penjelasannya. Penyakit judham atau penyakit lepra adalah yahmurru minhul udhu thumma yasawwadu thumma yataqatta'u wa yatanatharu. Adalah perempuan yang punya penyakit kemerahan minhul udhu, anggota tubuhnya. Anggota tubuhnya penyakitnya merah semua. Umpama tangannya merah semua, kakinya merah semua, badannya merah semua. Begitu merah penyakit dalam anggota tubuhnya, thumma yasawwadu, kemudian yang merah itu berubah menjadi hitam. Setelah berubah menjadi hitam, thumma yataqatta'u, kemudian berputus-putus tangannya. Awalnya tangannya merah, lama-lama hitam, lama-lama putus jarinya, lama-lama putus bagian pergelangannya, lama-lama putus bagian sikutnya, lama-lama putus, hilang semua anggota tubuhnya. Maka kalau ada bini begitu, istri begitu, balikin. Boleh yang dibalikin, boleh juga nggak dibalikin. Karena boleh nggak dibalikin, boleh nggak dibalikin. Kalau mau ngurus sampai dia mati, silakan suami tersebut, silakan. Jadi kalau ada suami yang mau mengurusi bini yang pretelin tubuhnya, nggak apa-apa. Cuman boleh dibalikin, boleh dipertahanin. Cuman apa sanggup kita begitu. Ini penyakit lepra namanya. Kakinya umpamanya awal penyakitnya kakinya itu merah, lama-lama berubah menjadi hitam, lama-lama mulai pretel itu jari jemarinya, kakinya, lututnya semua hilang, buntung semua dua-duanya. Tuh, boleh dibalikin, tapi boleh juga dipertahanin kalau mau ngurus bini yang begitu. Itu penyakit lepra judham dalam bahasa fikihnya. Yang ketiga adalah boleh perempuan atau istri dibalikin kepada kedua orang tuanya wal barosi, punya penyakit belang kulitnya, bukan panu ya. Kalau panu mah penyakit kulit, dioles pakai salep hilang dia.
Ini baros, penyakit baros, penyakit belang kulitnya. Apa itu? Penjelasan dalam kitab ini adalah biyadu syadidun, putih yang sangat, punya penyakit putih, bukan keputihan. Kalau keputihan mah wanita karena kecapean. Putih kulit, semua kulitnya putih. Begitu putih semua kulitnya, wa yadhhabu dumuyatihi, dan hilang darahnya. Jadi karena penyakit dalam tubuhnya, dalam kulitnya itu adalah putih, maka darahnya akan hilang dari dalam tubuhnya. Itu penyakit baros, penyakit, nggak tahu bahasa dokternya saya. Kalau ada yang terjadi demikian, maka boleh istri tersebut dibalikin. Nggak tahu penyakit apa, tapi disebutkan dalam kalimat ini adalah kulitnya putih, nanti lama-lama darahnya itu akan menghilang, lama-lama kurus, entah penyakit apa. Boleh dibalikin, boleh juga dipertahanin kalau mau diurus. Yang keempat adalah warrotski. Rotki itu adalah penyakit yang ada dalam istri kita, insidadu mahallul jima'i bil lahmi, adanya daging al-mahal, adanya daging yang muncul di menutupi kemaluan istri. Mahallul jima. Jadi mahallul jima al-laham, ada daging yang menutupi tempat jima. Beda nanti jina sama jima. Kalau jima hubungan suami istri, kalau jina hubungan di luar nikah. Ada yang bilang jinah jijik tapi ngenah, untuk bahasa Sunda. Nah, jadi kalau habis nikah nih, malam pertama, habis nikah malam pertama, pas kita buka bini kita, lah nggak ada anunya, ketutup semua. Boleh dibalikin, boleh juga dipertahankan kalau mau. Barangkali mau dioperasi gitu biar dibuka dikit jalurnya gitu. Seandainya ada, boleh. Nah, ini fikihnya. Jadi ada mahallul jima bil lahmi, tertutupnya tempat jima oleh daging. Ada daging yang menutupi kemaluan istri, maka boleh dibalikin. Boleh juga dipertahankan kalau mau. Yang terakhir di antara penyakit istri yang boleh dibalikin adalah wal qaroni. Apa itu qaroni? Insidadu mahallul jima bi'udmin. Jadi ada tulang yang menghalangi tempat jima. Jadi kalau ar-rotki adalah ada daging yang menutupi kemaluan istri, kalau al-qaroni ada tulang menutupi kemaluan istri. Pas dibuka lah tulang semua. Balikin dah. Boleh juga dipertahani, nggak diapa-apain selama berumah tangga, diamin aja. Kalau yang di daerah mana, Sumatera itu, di Sumatera begitu dibuka ternyata sekian bulan itu adalah istrinya laki-laki. Kalau ini bukan laki-laki, memang tertutup oleh daging, jemaah sekalian, dan tertutup oleh tulang. Kalau tidak ada yang 5 ini sama istri kita, itu ngapain balikin gitu. Nah, sekarang kita balik. Wa yuraddur rajulu bi khamsati ayubin. Boleh juga ibu-ibu, suami istri-istri ngomong sama mertua, nih laki gua ada aibnya nih, boleh dibalikin? Boleh. Digugat boleh. Ada berapa? Bi khamsati ayubin, ada 5. Ada 5 juga. Tadi perempuan ada 5, ini juga ada 5. Yang pertama apa? Bil jununi, suaminya udah gila. Boleh tuh dibalikin. Ibu-ibu habis nikah baru seminggu, lah baru 2-3 kali, tiba-tiba jadi gila laki gua, balikin. Pak, udah gila ini istri suami saya, boleh dibalikin tuh. Sama-sama sih istri tadi. Jadi istri gila, suami gila, boleh dibalikin. Boleh nggak dipertahanin? Lah boleh, nggak apa-apa. Tapi apa iya kuat punya istri gila, punya suami gila? Waras saja kita susah ngadapinya, bagaimana gila? Yang kedua, wal judami, suami yang punya laki-laki, yang punya
suami yang punya penyakit lepra, istri juga sama, suami juga sama. Penyakit lepra itu adalah penyakit yang anggota tubuhnya hilang, Dan di dalam ilmu yang lain, kenapa ada orang yang punya penyakit ini biasanya suami istri berhubungan pada saat mereka sedang haid. Sedang haidnya istri dipaksa melayani suaminya, maka nanti kalau nyangkut punya suaminya menjadi anak, itu nanti anaknya akan lahir dengan penyakitnya. Menurut pakar salah satunya penyakit lepra ini. Nanti anggota tubuhnya akan perlahan copot dari dalam tubuhnya. Tangan lama-lama copot. Kalau yang repot nanti suami kita tangan copot, kaki copot. Apa itu copot juga? Ngapain dipertahanin? Masih banyak laki-laki yang lebih daripada itu. Yang ketiga wal baros, sama penyakitnya penyakit belang, yang nanti pada akhirnya penyakit kulit putih, lama-lama akan nyerang darah, habis sudah, itu boleh dibalikin. Nah yang keempat adalah wal habbi. Apa tuh wal habbi? Penjelasan di dalam kitab ini adalah habbi qat'u dzakar. Jadi kalau ada laki-laki yang sudah terputus kemaluannya, itu boleh dibalikin. Qat'u dzakar tuh separuh kemaluannya hilang, umpama kena pisau gitu, buntung, balikin boleh. Al-habbi qat'u dzakar. Jadi separuh umpama kena bedil gitu, boleh dibalikin. Udah nggak ada manfaatnya. Karena yang diharapin itunya, Bu. Kalau udah nggak ada, mau ngapain? Cari lagi. Tapi boleh nggak dipertahanin? Boleh. Jadi yang keempat adalah laki-laki atau suami yang sudah buntung kemaluannya, udah kena pisau, umpama lagi iris bawang tiba-tiba iris itunya. Kan ada di mana itu? Lupa saya beritanya, ada istri yang motong kemaluan suami. Itu sampai dapat kabar sampai digoreng itu punya lakinya, Bu. Dapat kabar saya digoreng. Akhirnya itu istri ditanya sama polisi, "Bu, gimana ceritanya ente bisa goreng punya laki lo?" "Iya, habis, jangankan matangnya, nggak matang aja enak, gimana matangnya?" kata dia begitu. Buset, dimatangin. Jadi yang terakhir adalah wal unnati, adalah suami yang sudah impoten, yang sudah nggak bangun-bangun, sudah impoten, Bu. Udah, ngapain dipertahanin? Kalau mau ya nggak apa-apa, diamin begitu aja. Impoten itu boleh dibalikin, boleh juga enggak impoten. Karena ada kata anak muda ini, Pak, Bu, ada istilah pandangan hidup, ada pegangan hidup, ada perjuangan hidup. Yang repot udah nggak tiga-tiganya. Dipandang langsung hidup, ini masih muda tuh, pandang hidup. Mulai agak tua sedikit dipandang nggak hidup, dia butuh pegangan hidup, dia pegang baru hidup. Ada yang begitu, dia dipandang udah nggak hidup, dipegang sudah nggak hidup, butuh perjuangan hidup. Jadi maka perjuangan untuk ngidupinnya. Nah yang repot tiga-tiganya udah nggak kepake, impoten udah.